Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad ya dani man salla alaihi wa sallam ala Muhammad ya dani man lam yusalli alaihi wa sallam ala Muhammad kama amartana bis salati was salami alaihi wa sallam ala Muhammad kama yanbaghi salatu alaihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnal nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fahalakana mudghatan ilaman fagasawna izamalan summa ansarnahu khalqan akhara wa tabarakallahu ahsanul khaliqin summa innakum ba'da zalika lamaytu summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Wa qala sallallahu fi hadis qudsi innani fi jasadi itwada qalbi wa fi qalbi fuada wa fil fuada damiru wa fil damiru ruhu wa fil ruhu sirru wa fis sirru wal haqqi nuru wa fil nuru ala amama. Alhamdulillah, jemaah Jumat terkhusus yang sudah ada di dalam masjid ini, marilah membersihkan jiwa, dengan kata lain senantiasa hadir di dalam jiwa ini puji-pujian kepada Allah, bahwa tidak ada yang sepatutnya kita puji selain Allah. Kata-kata atau kana-kana masar biasa yang dikana-kanan yang diantu subhanallah. Tega mau kenagi kanangin nekanaya kiurai batuan masar rumah tangka sakillah ta'ala. Tangka sakillah ta'ala di apa? Tangka sakillah ta'ala dikata dari sifat walhamdulillah. Jadi subhanallah walhamdulillah. Artinya masar tangka sakillah kata sifat amuja pasanganina iya. Tiai negarawan dipuji, tiai titan dipuji, tiai pakal menyangga dipuji. Tetapi kita hanya memuji Allah karena semua itu hanya buatan-buatan manusia. Makanya disadarkan pertama oleh Allah kepada Rasulullah atas orang yang percaya ke dia dan terkhusus Rasulullah, yaitu pertama diturunkan kepada mereka peringatan Iqra, bacalah, ketahuilah Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi apa kata parit Allah Ta'ala suci ini? Yudnani Allah Ta'ala tiai disupai anjo Alipadipai Yino dipuji. Kiranya bukan Alipadipalino. Contoh besi itu langsung dari Allah. Kemudian manusia meramunya. Ada yang jadi sepeda, motor, mobil, kapal dan lain-lain. Akhirnya bukan lagi Allah yang dipuji tetapi pembuat kapal, insinyurnya. Begitu pula tumbuh-tumbuhan, dia tumbuh dengan sendirinya. Baca itu, katakan subhanallah. Tapi begitu orang mulai mempelajari tentang ilmu tumbuhan, bukan lagi Allah yang dipuji, tetapi orang yang sepertinya memiliki ilmu tumbuh. Maka kotorlah kita punya hati karena memuji selain Allah. Jadi jangan ada dipuji selain Allah. Dan jangan juga kita ingin dipuji. Tangkasi dalam berikan yang aku dia pasangan iya, tangkasi tahu punya sumpah si bagian kan dipuji. Ayamin deluan dipuji dan masa-masa lagi dia tahu usaha ajar keterkenalan, anuntut ilmu baik ilmu agama maupun ilmu keduniaan, tapi hanya untuk ingin dipuji.
Ero kini kana SAG, ero kini kana ustad, ero kini kana kiai, ero kini mufti dan lain-lain. Padahal itu tidak boleh kita sandang. Sekolah dunia juga begitu sampai menjadi istilahnya insinyur bangunan. Padahal tidak tahu memasang batu, insinyur pertanian, tetapi dia tidak tahu menanam apa menanam. Karena apa? Hanya mencari keinginan dipuji. Makanya kami ketika mau dibaptis aja sudah di perguruan tinggi saya tinggalkan. Kenapa? Saya tidak mau dipuji oleh manusia karena tidak. Aku hanya ingin dipercaya, diimani bahwa apa yang saya sampaikan ini kebenaran yang datangnya dari Allah. Jadi Nabi itu pun tidak dipuji, tapi dipercaya, yaitu sabda-sabdanya. Dipercaya dalam artian hati, bukan pendengaran saja. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bersihkan rasa takut dalam jiwa ini. Makanya kalimat ini senantiasa ucapkan. Kalau perlu jangan putus di lidah, supaya jangan masuk iblis menggerogoti kita. Takut miskin, takut kelaparan, takut mati, takut kekurangan. Sebab iblis itu akan menggoda kita melalui berbagai. Maka inilah turun la ilaha illallah. Maka katakan ini terus la ilaha, supaya bersih rasa takut itu sehingga kita menjadi orang yang tenang. Kenapa banyak orang yang menjadi gelisah dan tenang di dunia ini? Karena perkara ini. Perkara la ilaha illallah tidak ada di dalam hatinya, ada hanya di mulutnya. Ribawana ji, ritolin ji tidak masuk ke dalam kalbunya. Kenapa? Karena kalbu ini masih kotor. Masih ada yang dipuji, bahkan ingin dipuji. Akhirnya lagi tidak mau masuk dalam hati, sehingga hanya sebatas ucapan saja. Jadi kalau kalimat ini masuk dalam jiwa, kata Allah dalam hadis kursinya, dia katakan la ilaha illallah istanaku. Siapa yang masuk istanaku aman dari siksaanku. Inai akan Allah Taala jika melangkah makna sangat minta makasih. Baru ada janji Allah, wahai bumi, jika ada orang hanya takut kepada aku, maka berhikmatlah kepadanya, bantulah. Semua berhikmat. Berhikmat. Pangkat-pangkat tidak akan menakut-nakuti kalian. Orang-orang kaya tidak akan menghina kalian. Anda tenang. Dan sekalipun seandainya diperhadapkan dengan itu, maka itu pun Allah bantu kita dengan ketenangan. Jadi yang dicari di dunia bukan kesenangan, tapi ketenangan. Kesenangan itu melalui rumah bagus, mobil bagus, motor bagus. Ketika rumahnya tidak bagus, tidak tenang nih. Tapi kalau kita mendapatkan ketenangan, sepeda, motor kontrak-kontrak, mau rumah yang berantakan, tapi kita tenang. Makanya sekarang banyak orang gelisah karena mencari yang dia cari kesenangan, rumah yang bagus diperbaiki. Padahal itu hanya untuk al-hakumut takasur, bermegah-megah. Dan kemudian janji Allah, siapa yang hanya takut kepada aku, berhikmat kepadanya. Jadi nai-nai Allah Ta'ala jika kemalakkan, maka dibantu Allah Ta'ala. Apa dibantu di sikamannya kerilot? Mulai tanahnya, airnya, anginnya. Saya terkesima dengan istilahnya nih musim hujan, mudah-mudahan dan seterusnya Allah tambah. Kalau kita lihat di layar kaca, HP, televisi apa di mana-mana diguncang dengan longsor, diguncang dengan banjir, diguncang dengan angin topan. Kita hari ini alhamdulillah. Selama musim hujan masuk ini saya rasakan itu sejuk. Itu sejuk. Tenang kita. Nah, apa yang mendatangkan itu bala adalah maksiat dan kemungkaran. Maksiat dan kemungkaran. Jadi makanya marilah kita sama-sama membimbing, menuntun, memberi nasihat
kepada orang-orang yang bermaksiat, orang yang melakukan pelanggaran agama dari Allah. Dan kemudian orang yang zalim itu orang yang mendurhakai sesamanya, ya, menggertak sesamanya, mengasuh kijinan jela-ojo, peristiwa Rempang, peristiwa Tangerang, dan lain-lain. Dia pagar itu laut, sehingga orang-orang yang mau melaut susah. Kurang lebih 30 km, separuh daripada perjalanan ke Manino. Ya, bisa saja. Kenapa begitu? Karena lebih banyak orang di sana mungkin tidak jaga salat, pergaulannya tidak, bahkan dia bantu lagi jadi pareman. Dia masuk membantu dia karena dikasih uang, dia rela mempertaruhkan dirinya, padahal hanya digaji saja. Jadi saudara saya, mari. Kemudian apa lagi? Wallahu akbar. Akbar itu kagum. Jangan hanya kita kagum sama Allah. Jangan pejabat akbar, titel akbar, jabatan akbar, pakan banyak akbar. Makanya kita diputus sama Tuhan itu. Karena yang contoh kita di tanggal pulang tuh punah cini ki pejabat, punah cini kita tinggi pangkatna. Bukan dia yang salah, kita yang salah. Karena kita syirik kepada Allah. Ilmuwan mencari-cari ketenaran. Ada yang mencari ketenaran melalui harta dengan bermodel-model rumah supaya dikagumi. Allah kutuk kita. Allah kutuk kita. Apabila banyak maksiat dan kemungkaran dilakukan dan tidak ada yang mencegahnya, maka Allah turunkan 3 bencana. Mudah-mudahan akan datang Allah bersikap. Apa bencana? Allah angkatkan pemimpin kita mendurhakai yang kecil, dan tidak menyayangi yang tua. Yang tua itu yang punya agama. Yang tua itu adalah orang yang membimbing kita di dalam Allah. Orang yang pekerjaannya seperti kami ini tanpa mengharap imbalan dari umat, itulah dia. Ia minjong ngiring panggala-galana budaya, benteng lagi kah panggala-galana budaya. Apalagi Allah jago berkrezeki, bayangkan yang lo tahu kan? Apa kok mirip Andre? Kalau ada orang di sini mau makan dan tidak ada yang kasih ada, maka semua yang ada makanannya itu akan dikutuk Allah, akan disiksa Allah di akhirat. Makanya dia bagian ini membantu palukakan diri mari itu jadinya. Ngapa ini membantu palukakan? Ya tahu tenang ngandri pada malana, tenang nasare. Sekarang ini biasa pak korupsi ya. Jawab pasangan ini kak, kuliah. Karena salah sere waktu dan pekerangan itu tak pere dan pepalu jadi bapa palukan. Lada luka kiki, lada tipu kiki. Nanti tenen bayar si kami tenen urus ke surat-surat. Ini paling banyak ini. Mafia surat namanya. Baik melalui mafia tanah, melalui mafia jabatan. Ini. Dan terkadang ada orang kecil, orang bawah memperalat orang di atas. Ini perintah dari atas. Mana ada seorang pemimpin memerintahkan dia punya anak buah untuk menjerat umat. Menjerat umat. Terutama ini agama yang pelajari sejak saya mempelajari. Kalau ada orang jadi imam, jadi ini rencanakan satu karena saya lengkap. Ini menjadi pandikai dan dan apa turun balaya? Dalam agama tidak ada yang seperti itu. Tidak ada hadisnya. Kasih bayar orang menikah. Tidak ada ayatnya. Kasih bayar. Kita harus ikhlas. Makanya diturunkanlah bencana. Apa bencana? Taruhlah se-Indonesia. Dikeluarkan satu keputusan. Setiap orang nikah bayar 600. Malah lagi di bawah tambah lagi. Ini pungli namanya. Ini korupsi namanya. Ini penzaliman namanya. Makanya saya sampaikan sama pas di sana. Kenapa kau kasih bayar? Karena ini pendapatan negara yang tak boleh pajak. Saya bilang Allah saja mengeluarkan hukum zakat. Tahunnya gaji sirata asakka basul zakka. Sedangkan Anda keputusan pukul rata orang. Ada lagi istilah saya dengar. Kalau ada orang mingga apa? Nama salah
Ini orang-orang yang ada di agama ini mau diluruskan ini. Tidak kalau sehingga kepala desa ini pun nangan ini mai pasulu aturan karena ngalen. Sementara orang yang ada di agama saya ini dianggap suci, dianggap benar, padahal adalah pendurhaka, paling jitu karena dia melalui agama. Ini yang kami selalu perjuangkan ini. Lalu ada kelemahan umat kecil. Nagamanya mereka lagi berjuang karena ngaku kini sunat antara pertama-tama. Padahal puna dicabut ini karena izin nikah, ini mati. Ansur atau tidak? Atau bukan? Bukan saya ini mati kalian. Kalau dicabut atau dilawan itu orang-orang yang bersalah dalam agama itu, siapa yang dimati? Saya atau Anda? Ya Anda semua. Makanya prinsip pejuang agama itu seperti begini. Biar aku hidup seperti lilin, rela menerangi orang lain, rela hancur demi menerangi orang lain. Ya, mana pun mereka, muak aja. Yang penting kebenaran itu tertegak. Lagi dia tak mereka dikecilkan, dicalon apa dan sebagainya. Tak berkata. Karena inilah yang utama di dalam wilayah seperti ini, di dalam wilayahku, ikau itu angiran ditindalangi ke panggala-galana budaya. Tetapi siapa yang coba-coba menantang apakah itu dalam hatimu, apakah dengan nyata, kamulah orang yang meruntuhkan langit dan bumi ini. Kau itu anruntuh langit kamu. Ikau tahu itu gede sepilih elah. Spesial mengapa? Kenapa? Namanya untung ada namanya mahalis sebagai nilai yang biasa bangkit melawan namanya oligarki. Karena oligarki ada itu ulmanya mau di tanah luar apa dengan cara yang tidak dari tahun menentukan dari. Jadi salah sedikit saya kemudian Allah Akbar. Jadi cari kegusran Allah. Ada yang selalu kita kagum melalui ciptaannya, dia itu ciptaan Tuhan. Kira lebih hebat jangan-jangan daripada kapal kan? Bahkan kapal itu mendapatkan ilmu dari mempelajari burung. Kapal selam itu mendapatkan ilmu melalui ikan. Siapa yang cipta ikan itu? Tuhan. Jadi mana? Itu pun hanya Tuhan yang kasih ilmu, bukan karena dia. Tapi jangan dihebatkan. Apakah ilmu agama dan yang paling rusak hari ini orang belajar agama melalui agama, ilmu agama dia mau terkenal, dia membesar-besarkan dirinya, menghinakan yang tidak punya sekolah agama. Lebih banyak saya dapati orang yang tidak punya ilmu agama kelihatan belajar agama secara kelihatan pesantren apa saya ikut apa daripada orang sekolah agama. Orang sekolah agama saja penampakannya hanya kesombongan. Ketampuan itu. Selama saya dapat kurang lebih 40 tahun mulai tahun 83 sampai sekarang, yang paling banyak menantang kami adalah orang-orang sekolah agama. Ilmu dipelajari itu bukan untuk menghebatkan diri, tetapi untuk mendapatkan jati diri. Apa jati diri kita? Hamba. Bunda hamba tahu tidak ada yang kita merasa miliki. Makanya dasarnya harta Allah Ta'ala kita tidak merasa memilikinya. Ini amanah. Pada penasar Allah Ta'ala pangkat tinggi, kita tidak mengatakan saya pangkat tinggi. Kalau kita sudah merasa memiliki, pasti muncul rasa menghina, muncul rasa merendahkan. Apalagi ilmu, banyak orang yang disesatkan oleh iblis karena ilmunya. Ini tafsirannya. Barang siapa merasa cukup ilmunya, namanya pelangeri, nanti cerita kebelaan kode. Merasa aman dari siksaan, karena itu ada katanya menalani selesai. Maka setan menunjukkan jalan kesesatan kepadanya. Ini jauh kali setan yang ulang kali muang. Apa ulang kali muang? Antara bisi-bisi akan dikawin itu hanya minta uang menghasil. Maka muncullah kesombongan. Masuklah sifat ria, masuklah sifat sombong. Makanya untuk menghancurkan ini katakan la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Apa saja yang kita merasa memiliki itu adalah iblis,
maka ucapkan itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu sampai tidak terlepas dari mulut kita, supaya jangan kita diganggu iblis. Jangan sampai tubuh ini dikatakan manusia pada yang mendiani adalah iblis. Kama tuanya punanya bala itu panante kama gagana wal antikana gagana bala kaberuna katena tu pamantangi. Jadi itu semua dana. Kama kami ne, mana pun ante kama gantenta, ante kama kuatta. Karena bukan zikir yang ada di dalam, setan masuk. Ante kama cara kigana cara setan masuk. Setan itu pertama menenangkan sifat ria, lalu lama-lama ria menenangkan sifat mungkin, sifat merendahkan, sifat sombong. Siapa di dalam hatinya ada rasa memandang enteng sekalipun hanya seperti sebiji pasir atau sarah, maka tidak akan diselamatkan Allah dan dimasukkan nanti ke dalam neraka. Apalagi sebuah ibadah. Dan kemudian selanjutnya la haula wala quwata illa billah. Jangan kita mengandalkan diri, apalagi mengandalkan orang. Jangan kita mengandalkan diri, apalagi mengandalkan orang. Kalau kita mengandalkan diri berarti sombong. Kalau kita mengandalkan orang berarti syirik, kotor juga. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya kalimat ainul yakin atau yakin. Dan di atasnya itu kalau Anda melewati perjalanan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi saudara saya, untuk sampai ke tingkat-tingkat di mana Allah reda sama kita, wajib ada orang yang membimbing kita, ada orang yang menyampaikan kepada kita tentang pelanggaran-pelanggaran agama, dan kita rela, baru kita bisa terbimbing. Wajib. Antara lain pesan Nabi, siapa yang tidak ada bayat di lehernya, kalau dia mati jahil. Tidak ada Islam tanpa bayat, tidak ada bayat tanpa imamah, tidak ada imamah tanpa karun. Tidak ada nikah Islam tahu apa nanti nikah tempat berbayat. Nikah berbayat, tahu ni patapa, diyakini karena punaya kutilange dia kepinangan selama. Hanya Allah Taala apa? Sangin tupa pese penaliasan dan tidak pinang, tidak pemilihan. Singkatan nomor bertabur itu benar. Lantang pemilihan, apa nanti untuk pemilihan ini saya penipu. Ini orang, ya siapa yang salah? Salah kita. Salah apa nah? Orang penyembelihan. Jadi apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil ahasibitum an tudraku wa lam yakanillahu lajina jahadu minkum wa lam yattahidu min dunillahi wala rasul wal mu'minina waliyata wallahu khabirun bima ta'malun. Apakah aku mengira sindir ke Allah dibiarkan begitu saja, mau aku tak, mau aku salah, mau aku pintar, padahal Allah belum melihat secara nyata orang-orang yang melihat di antara kamu dan tidak mengambil teman selain Allah hukumnya, Rasulullah sunnahnya, dan orang-orang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang nyata di hati, orang yang nyata perjuangan agamanya, itu yang wajib diikuti. Kalau kita tidak diikut sama dia, maka kita tertolak. Wajib. Maka carilah alim kalian. Siapa yang tidak tahu imam pada zamannya, maka bukan umatku. Cai imam masigi, cai imam birokrat, cai imam yang berbicara. Imam itu artinya yang bisa membimbing kita melalui syariat, melalui tarikat, melalui hakikat, dan melalui ma'rifat. Tahu suku kari syariat talan di tarikat mereka itu disulai ma'rifatullah Allah Ta'ala. Seandainya di antara kalian ini karena hati itu awalnya dari Allah, ada yang terkesan kepada kami, marilah kepada kami menerima nasihat-nasihat sebagai pertobatan supaya Allah bersihkan kita semuanya, baru kita kembali kepadanya. Barakallahu li wa lakum wa rabbani wa yakum bihi minal ayati wal hakim. Taqabbal minni wa minkum. Salawatu wa salam alaihi. Alhamdulillahirabbil wa kunna linahtadiya wa la hadana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول ربي لو أخرتني إلى أجل قريب وأصدق من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم آمين. Ya Allah, bukalah dosa hamba-hamba, dosa mukmin dan mukminah, sucikanlah hati hamba, tuangkanlah ke dalam hati hamba iman dan kebenaran. Nampakkan kebenaran dan hancurkan kebatilan. Terima doa Nabi-Mu, terimalah syafaat Nabi-Mu. Subhanaka rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.